Nah, jadi untuk konsumsi REST API sendiri di Android itu ada beberapa cara. Yang pertama itu ada yang namanya retrofit. Retrofit ini adalah cara yang paling mudah digunakan dan paling sering digunakan dan paling mudah implementasinya. Ini menggunakan Android retrofit. Biasanya itu retrofit 2. Lalu yang selanjutnya yang di praktikum ini kita menggunakan yang namanya parsing JSON. Kenapa parsing JSON nih di sini? Dari sini nih kita tahu dia menggunakan parsing JSON karena dia ada tag-tag JSON-nya di sini atau menggunakan looping JSON dari yang kita dapatkan di URL API itu. Lalu yang paling jadul, ada cara yang paling jadul yang namanya itu menggunakan volley untuk konsumsi REST API itu. Nah, gimana sih cara jalannya eh, REST API itu untuk ditampilkan di Android? Yang pertama, ini kan kayak apa ya, API itu udah kita integrasikan nih di aplikasi Android kita. Dia itu akan merequest data dari REST API itu. Ketika data dari URL yang ini berhasil kita dapatkan, itu API itu akan memberikan respons dan data-data tersebut dapat ditampilkan di aplikasi Android yang kita buat itu. Kayak gitu. Paham nggak untuk konsep konsumsi REST API ini maksudnya gimana? Oke, paham lah ya. Jadi kita itu sebagai seorang front end, kalau Android developer itu atau mobile developer itu dia itu lebih ke front end ya. Dia itu menampilkan data-data dan tampilan. Dia kalau Android itu juga tidak terlepas dari konsumsi REST API untuk front end mobile developernya itu sendiri. Pasti dia ada konsumsi REST API. Dia membutuhkan yang namanya aplikasi REST API seperti Postman, Insomnia, atau bisa pakai Thunder klien yang di Visual Studio Code kemarin. Kayak gitu. Paham kan? Nah, kita ke materi lagi. Tujuan dari penggunaan API adalah untuk saling berbagi data antar aplikasi yang berbeda tersebut. Tujuan penggunaan API lainnya yaitu untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi dengan cara menyediakan sebuah function yang terpisah sehingga para developer tidak perlu lagi membuat fitur yang serupa. Jadi, developer Android itu bisa mengemas aplikasi atau mengemas tampilan aplikasi itu dari data-data yang ada di API itu. Jadi bisa lebih mudah lah. Untuk API ini kan dibuat dari backend-nya. Jadi tugas dari mobile developer itu hanya menampilkan apa yang sudah dibuat dari API itu. Apa-apa aja yang harus ditampilkan sesuai dari aplikasi yang sudah dirancang. Lalu ada yang namanya REST API dan RESTful API. Apa sih bedanya? Jadi REST API ini adalah singkatnya dia itu adalah aplikasinya. Untuk RESTful API ini dia itu adalah kayak arsitektur REST ya untuk berinteraksi dengan layanan web RESTful itu. Ada apa aja sih? Ada di RESTful API itu ada get, post, path, delete, dan option. Bisa aku kasih contoh ya. Nah, yang namanya RESTful API itu kayak gini ya. Dia itu ada nih fungsi-fungsi yang ada di Postman ini kan. Di sini ada Mas Ibnu kan. Mas Ibnu mungkin lebih tahu ya tentang penggunaan aplikasi Postman ini. Ini adalah contoh dari penggunaan RESTful API yang nantinya kita gunakan. Misal di URL API yang kalian buat, yang mungkin yang backend buat ini ada metode-metode yang mereka gunakan kayak get, post, put dan sebagainya. Bedanya apa sih? Nah, get itu untuk mengambil
sumber dayanya atau mengambil datanya, menampilkan datanya. Kalau pos itu untuk mengirim data, misal kayak form gitu ya. Form itu kan pastikan dia itu ngepost data kan. Nah, kayak gitu kayak mungkin ada form untuk mengupload data, mengupload file atau foto, dia menggunakan multipart nanti ya. Dia juga pakai post juga. Put ini untuk mengedit atau memperbarui sumber daya yang ada. Jadi RESTful API ini adalah API yang sudah terintegrasi dengan CRUD lah ibaratnya. Kayak gitu, ada delete dan option. Kayak gitu. Oke, untuk materi konsumsi REST API ini paham nggak kalian? Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita mulai ke langkah praktikumnya. Oke, diam aja berarti paham ya. Kalau gitu kita ke langkah praktikum. PMOP. Kalian bisa akses link ini https s.id slash 1 xti. Ini ya, aku kirim di WA aja ya. Mana ya? Itu linknya silahkan kalian download file projectnya. Nah, kayak gini ya. Kalian download aja karyawan app-nya. Nah, kalau misal kalian nggak bisa nih, aku kirim aja ya tuh di grup ya. Kalau sudah terdownload, bisa kalian ekstrak, ekstrak all, ekstrak. Oke, biar lebih mudah, folder karyawan app ini kalian taruh di C user nama laptop kalian, terus Android Studio Project. Nah, pastekan di sini saja. Lalu silahkan kalian buka Android Studio. Buat kalian yang ngikutin langkah praktikumnya, kalau aku kecepatan bilang ya. Kalau sudah, bisa kalian open projectnya di Android Studio Pro di C ya tadi di C user HP
Android Studio Project. Nah, yang karyawan app ini silakan kalian buka. Tunggu sampai Gradle-nya selesai ya. Cool. Oke, ini masih download ya, masih download Gradle-nya. Oke, ini udah selesai Gradle-nya ya. Nah, sebelum itu kita ke modul yang tadi dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan API yang sudah dibuat pada langkah praktikum sebelumnya ya, yaitu employee.php. Coba kita copy linknya, lalu kita lihat data-data apa saja yang ada di link itu. Coba kita send. View-nya pakai JSON. Nah, data-datanya ada sini ya. Data-data karyawan, ada employee ID, employee name, jabatan, tanggal kerja, dan gaji. Nah, ada data-data ini. Di sini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. 10 data karyawan yang ada di API itu. Nah, ini akan kita tampilkan di dalam aplikasi Android itu. Sebelumnya, coba kita running dulu ya, biar kalian paham konsepnya nanti. Setelah running, nanti aku jelasin codingannya.
Nah, ini udah ke running ya aplikasinya. Nah, dia itu di halaman utamanya, dia itu akan menampilkan nama karyawan dan jabatannya. Nah, ini kita lihat di item employee ini. Item employee.xml. Nah, dia itu akan menampilkan nama karyawan dan jabatannya. Nih, ada 10 kan? Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bener ya, tadi ada 10 juga nih. Yang pertama Reza, jabatannya VP. Yang pertama Reza, jabatannya VP. Nah ini, Reza jabatannya VP. Ya kan, sama? Nah, jadi maksud konsumsi REST API ini adalah kayak gini. Kita itu akan menampilkan data dari URL API yang telah dibuat. Kayak gitu. Jadi, maksud dari dua aplikasi yang saling terhubung dapat berkomunikasi antara satu sama yang lainnya itu maksudnya kayak gini. Aplikasi Android kita itu bisa berkomunikasi dengan link URL API yang telah dibuat gitu. Nah, misal kita klik salah satunya nih, dia muncul detail karyawannya. Detail karyawannya nih dapat dari data yang ini, si Reza ini. Tadi kan yang aku klik si Reza kan. Namanya Reza, jabatannya VP, tanggal kerjanya sekian, gajinya 60.000. Sama nggak? Nah, namanya Reza, jabatannya VP, tanggalnya ini, gajinya 60.000. Sama ya? Oke, kita ke codingannya. Nah, yang pertama, yang perlu kita buat adalah ini, item employee. Item employee. Nah, ini buat tampilan ini nanti akan kita tampilkan menggunakan yang namanya recycler view. Masih ingat kan recycler view? Nah, nih recycler view ada di activity main ini. Dia itu recycler view dapat memunculkan data dalam bentuk list. Kayak gitu. Lalu lalu kita membuat model karyawan di sini. Model karyawan ini, data-data ini didapat dari mana? Data kelas model karyawan ini. Ini ada employee ID, employee name, jabatan, tanggal kerja, tanggal gaji. Nah, ini disesuaikan dari respons JSON dari API yang sesuai URL yang kalian gunakan gitu. Nah, ini ada employee ID, employee name, jabatan, tanggal kerja, gaji. Sama kan? Oke, sama itu disamakan ya. Tapi biasanya kan nggak semua developer atau front end itu membutuhkan semua datanya nih. Nggak semua mungkin dibutuhkan atau ditampilkan di sini. Mungkin hanya data-data tertentu saja yang penting gitu. Yang penting yang digunakan. Tapi kalau kita lihat dari sini nih, ini penting semua kan. Jadi ini di Androidnya ini di declare semua ya. Misal ada apa ya yang biasanya nggak penting itu, coba aku cari di API yang lain ya. Ai, harus login lagi. Malas ah nggak jadi. Biasanya ada yang nggak penting, biasanya apa ya? Biasanya kalau misal dia itu cuma mau nampilin nama sama jabatan aja ya udah, tanggal kerja sama gajinya itu nggak usah gitu. Kalau misal sekedar itu ya, itulah contohnya, contoh dari developer yang cuma mau menampilkan data-data dari JSON yang penting-penting aja kayak gitu. Oke, yang selanjutnya ini close aja lah ya. Yang selanjutnya setelah kita membuat model karyawan, kita membuat adapter, jangan lupa. Apa itu adapter? Karena di sini kita menggunakan link recycler view dan item employee. Nah, recycler view dan item employee ini bisa kita tampilkan di aplikasi kita yang ini tadi, recycler view yang ini tadi, dia itu bisa dihubungkan menggunakan adapter. Adapter itu ibarat jembatannya. Kalau misal kalian nggak percaya, ini aku kasih contoh di adapter ini ada yang namanya recycler view nih di sintaksnya recycler view.adapter
adapter.employee_viewHolder gitu. Lalu dia itu membungkus XML yang item employee ini. Di mana? Di sini nih. Ini di binding kan. Class employee view holder private file binding item employee binding. Misal kalau kita klik kontrol terus diklik, nih dia otomatis mengarah ke sini kan. Dia membungkus atau menjembatani item employee agar bisa tampil seperti ini dan datanya itu akan berbentuk list menggunakan recycler view-nya gitu. Lalu ada ini nih, sama aja ya kan kalau deklarasinya. Kalau deklarasi binding dia menggunakan binding.root. Oh ya, aku sebelumnya kelupaan, kita coba cek modul lagi. Nah, sebelumnya kita harus mengimplementasikan yang namanya library Android Networking. Nah, di mana di Gradle modul app ini, di sini nih. Karena di sini kita menggunakan parsing JSON ya, atau nanti API-nya kita menggunakan parsing JSON, kita menggunakan library Android Networking ini. Kalau misal aku tadi bilang kan ada konsumsi REST API itu ada beberapa jenis kan. Yang di Android ada retrofit dan yang ini tadi parsing JSON menggunakan Android Networking. Kalau misal dia menggunakan retrofit ya dia implementation com dot bla 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 Android retrofit gitulah pokoknya aku lupa tagnya di Google ada. Oke, yang selanjutnya di sini di Android Manifest. Android Manifest kita buka nih yang paling atas Android Manifest. Karena dia kan udah terhubung dengan API, otomatis API itu kan bentuknya dalam bentuk URL link. Kalau kita mengakses URL itu pasti butuh internet kan. Nah, kalau misal kalian nggak mengimplementasikan ini di eh, Android Manifest kalian, permission internet ini, dia itu nggak akan muncul datanya. Kalau nggak percaya, coba aja ini dihapus tagnya. Nanti kalian coba pasti datanya nggak muncul. Kalau misal kayak gitu, kalian harus menggunakan Android permission internet ini. Nah, mungkin beberapa kalian udah pernah mengetahui ya kalau misalkan baru download aplikasi, misalnya Instagram. Instagram memerlukan akses untuk mengakses kamera. Berarti Android permission.camera kita ketik ya, kamera. Nah, di sini kamera, tinggal ganti kamera. Kalau misal location, biasanya location itu pakai coarse location, akses coarse location kayak gini ya. Untuk mengakses lokasi di aplikasi itu, kayak gitu. Paham yang ini implementasinya? Kita balikan ya. Nah, kayak gitu. Kalau dia aplikasinya ada berbasis internet, ya ini dikasih permission internet. Kalau misal aplikasi kalian menggunakan kamera, ya kasih izin kamera gitu. Nah, lalu kita lanjut ya. Di sini sampai function bin ini. Dia itu akan memunculkan data dari model karyawan ini kan. Nah, di sini kan yang ditampilkan di halaman utama, tadi kan ada nama sama jabatan aja kan. Nih, nama sama jabatan aja. Nah, nama sama jabatan ini yang ada di item employee ini akan kita set. Kalau di PBO kalian pakai setter getter gitu kan untuk mengset dan mengget datanya. Nah, di sini sama aja konsepnya. Binding.tv nama, TV nama itu di sini. Ini TV nama, yang ini nama karyawan. Kalau yang TV jabatan sama aja. Yang ini, TV jabatan. Nah, kita itu akan merubah tulisan nama karyawan dan jabatan ini dengan data yang ada di API itu. Misalnya Reza, Adi, bla 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 gitu. Nah, menggunakan ini di set itulah ya ibaratnya. Lalu ada binding.root.setOnClickListener. Nah, ini apa ya? Ketika salah satu datanya kita klik, nah kayak gini, dia itu akan menampilkan ini di halaman detail. Nah, dia menggunakan intent lagi. File detail intent, detail intent, intent it.context. Kenapa nggak this activity apa gitu, Kak? Enggak. Karena dia ada di adapter posisinya. Dia menggunakan it.context.
Ibaratnya itu intent, dia itu mengintent dari adapter ini loh, datanya itu akan dibawa ke detail activity kayak gitu. Lalu variabel detail intent ini nih, dia itu akan memput ekstra, dia itu akan membawa data yang kita intent tadi di sini. Ini yang data nama yang umum, ini data nama, data jabatan, tanggal masuk, gaji, ini ada di kelas detail activity ini namanya companion object. Lalu employee nama bla 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 ini dia itu akan mendapatkan data-datanya sesuai dengan apa yang kita klik tadi. Lalu it.context start activity. Kalau misal start activity intentnya yang ada di activity gini, dia biasanya cuma gini kan tagnya, cuma gini kan, start activity detail intent. Sedangkan kalau dia ada di adapter, dia harus ada it.context baru dot start activity gitu. Ini template lah ya. Lalu ada on create view holder. Di sini adalah ketika aplikasi itu di on create, dia itu akan menampilkan tampilan itu kayak gitu. Lalu ada on bin view holder. Di sini untuk menampilkan posisi data-datanya ya. Lalu yang kedua get item count, dia itu menghitung item count dari data size-nya yang akan ditampilkan itu. Nah, setelah itu kita ke main activity nih. Di main activity di sini kita terapkan untuk mengambil data dari URL ini. Nah, kalau aku katakan di sini adalah implementasi yang kurang tepat, tapi karena ini cuma praktikum aja, untuk pengetahuan ya tidak masalah. Kenapa aku katain nggak, aku katain kurang tepat? Misal nih, kalian mau nampilin lagi data yang baru, kalian pasti harus declare ini lagi kan, link ini lagi di kelas yang lain. Cara yang lebih, apa sih namanya? Cara yang lebih efisiennya itu seperti ini. Backup. Kalian bisa mendeklarasi link URL itu satu kali aja. Di sini kalian bisa buat kelas yang namanya API config sama API service. Nah, API config ini gunanya untuk menyimpan URL itu. Nah, di sini base URL ini kita klik, di mana ya dia simpennya? Nah, dia bisa pakai yang ini ya. Kalau kalian ini yang ini udah apa ya? Disimpan langsung menggunakan variabel ini di parameternya. Nah, kayak gini nih. Nah, dia bisa menggunakan ini. Ini kalau ini aku pakainya retrofit ya, karena retrofit itu paling gampang. Nah, ini URL-nya kita taruh di sini. Ini cuma satu kali deklarasi URL aja untuk mengakses API itu. Jadi lebih gampang. Dia bisa diakses ke semua kelas yang akan kita implementasikan. Lalu di API service isinya apa? Dia isinya fungsi-fungsi. Kalau get ya get, post ya post, kayak gitu. Dia akan mengget datanya, URL-nya apa gitu. Ini apa sih namanya? Bukan URL. Endpoint-nya. Endpoint-nya apa sih dari URL itu? Ditampilin apa aja. Nah, kayak gitulah ya. Di sini kalau di praktikum ini dia implementasinya kayak gini karena di sini menggunakan parsing JSON. Dia Android networking ini dari library yang udah kita terapin di sini ya di Gradle ini. Ini library ini yang Android networking ini kita implementasikan di sini fungsinya. Android networking.get ini URL-nya. Kayak gitu. Set priority.medium. Di sini ada nggak priority.medium tadi? Nggak ada karena beda. Nah, ini get JSON array. JSON kan bentuknya dalam array itu ya, array object. Lalu dia itu untuk menampilkan datanya menggunakan perulangan.
for i in range 0 sampai response.length. Kenapa dia mau menggunakan response.length? Kenapa nggak dari 0 sampai 10 gitu? Kenapa nggak gitu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa kalian nggak jawab? Kalian nggak perhatiin ya? Oke, ya udah deh. Nah, jadi kayak gini ya, dia menampilkannya dengan perulangan aja. Lalu ditampilin data-datanya nih. Ini yang bawah ini adalah untuk menghubungkan adapternya juga yang tadi ya. Lalu binding.rvEmployee ini ditampilkan dalam bentuk recycler view. Kalau misal kita kontrol klik rvEmployee ini, dia mengarah ke recycler view-nya gitu. Nah, ini ketika datanya berhasil tampil ya. Kalau tidak, ini kan yang override on error ini belum kita kasih nih. Kalau dari langkah praktikumnya kan tangani kesalahan di sini kan. Ini belum kita tangani kan untuk handle errornya gimana. Biasanya kan kalau misal data tidak tampil gitu kan kayak di aplikasi-aplikasi Shopee misal kayak ada apa sih peringatan apa ya ada kayak gambar oh data not found gitu atau apa gitu kan. Data tidak ditemukan, maaf Anda tidak dapat mengakses bla 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 gitu kan biasanya ada kan handle error masing-masing developer itu beda-beda ya biasanya ide-ide mereka. Oke, yang selanjutnya kita ke detail activity. Nah, detail activity itu isinya cuma kayak gini ya untuk menampilkan detailnya. Ketika tadi di bagian adapter dia itu membut ekstra atau mengambil data yang akan kita tampilkan di detail activity. Nah, detail activity itu akan menggetnya, mendapatkan datanya, terus ditampilkan di binding apply ini berdasarkan apa yang dia apa ya dapatkan datanya, data yang diklik yang mana ditampilkan di sini. Nah, lalu ada companion object untuk menyimpan data-data nama, jabatan kayak gini dan gaji. Oke, ada pertanyaan nggak? Saya Atau bertanya Bang, ya, kalau dari localhost bisa nggak Bang? Itu kan Abang ini kan hosting di web host atau apalah intinya itu hosting. Nah mm-mm. kalau localhost bisa nggak? Nggak bisa kalau di localhost kemarin di praktikum-praktikum yang offline itu pada nggak bisa pakai localhost. Dia itu bisa tapi tampilan ininya cuma putih aja, nggak tampil datanya. Terus Wah, di log chat itu dia itu ada tulisan Android networking, pokoknya linknya itu tulisannya kayak URL not secure atau apa gitu. Jadi dianggap URL ini tuh yang lokal HTTP localhost ini tuh dianggap tidak aman kayak gitu. Nah, di sini kan udah ada nih HTTPS. Ini dia udah secure ya, udah ada HTTPS-nya, bukan HTTP aja. Jadi dia itu nggak perlu ada deklarasi lain lagi nih. Kalau misal dia cuma HTTP aja nih, HTTP aja kan tempatku URL-nya yang ini aplikasi yang kubuat. Nah, dia tuh harus menggunakan sebenarnya ya, dia harus menggunakan ini uncommon ya. Dia harus menggunakan clear text. Nih clear text. Enable TLS versions. Pokoknya HTTP, kayak URL yang nggak ada HTTPS-nya, nggak ada secure-nya, nggak apalah nggak aman gitu dianggap nggak aman, dia itu di enable semua menggunakan clear text ini gitu. Oke, tapi kemarin kita di praktikum offline itu pakai yang HTTP aja, dia itu bisa muncul tanpa hmm,
mendeklar clear text-nya. Jadi aman sih. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Jadi post testnya pakai PHP yang kemarin. Iya, di kalian hosting sendiri ya linknya. Oh, Bisa kan berarti host? ntar tinggal bisa bisa. Berarti ntar tinggal ganti doang tuh Android networking.get-nya. Iya. Kalian kemarin pakai API-nya buat API apa? Bioskop. Iya. Nah, itu kalian tampilin ya datanya. Misal di sini nanti ya tergantung respon dari ini Oke, kalian aku tadi lanjut. ya. Kayak nama Oh, bioskop, dari yang lain, nama bioskop misal oke, aku XX1. ada yang mau tanyain, kamu cerita. Apa tuh? Misal nama bioskopnya XX1. Terus lokasinya di mana gitu kan. Misal di apa ya? Di Jogja gitulah ya. Ya udah di sininya XX1 bioskop terus lokasi di Jogja gitu. Gitulah ya tampilnya dan diubah-ubah, jangan lupa diubah-ubah juga variabel-variabelnya, kayak apa aja sih yang diubah Kak. Nah di sini biasanya ya, nah di detail activity kan ini masih data gaji, terus model karyawan ini disesuaikan dari API kalian. Misal file bioskop ID string, bioskop name string, lokasi bioskop string gitu misalnya, itu diganti-ganti, sesuaikan aja. Paham? Paham nggak? Untuk post testnya gampang kok, cuma ganti URL yang kalian gunakan, terus tampilin sesuai data API yang kalian buat itu. Di praktikum offline eh, pada bisa kok, padahal waktunya cuma sejam setengah jam ya. Mereka berhasil. Oke, ada pertanyaan lain lagi nggak? Aku stop dulu.